Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anessa Dwi Arimbi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, semester 2 dari kelas 02 SMJE 005. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan materi pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang usaha yang mungkin diperoleh dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Adapun fungsi perencanaan usaha diantaranya: 1. Sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama, aspek sumber dana. Dilihat dari asalnya, sumber dana perusahaan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, dana internal, ialah dana yang berasal dari perusahaan. Ada 3 jenis sumber dana internal yang dapat dijadikan sumber keuangan perusahaan. Yang pertama, dana perusahaan, yang kedua, dana cadangan, yang ketiga, penggunaan laba ditahan. Yang kedua, dana eksternal, ialah dana yang berasal dari luar perusahaan, yang mencangkup dana dari pemilik atau penyertaan. Yang kedua, dana pinjaman. Yang ketiga, dana bantuan pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modal. Dana yang kelima, dana venture atau dana dari perusahaan lain yang ingin menginvestasikan. Aspek rencana dan penggunaan dana. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya, yaitu yang pertama, biaya awal, yang kedua, rancangan keuangan yang mencangkup neraca harian, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, analisis pulang pokok atau BEP yang mencangkup biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya lain-lain. Yang ketiga, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan, yaitu dengan melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti: 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, menentukan harga. Yang keempat, mendistribusikan barang dan jasa. Yang kelima, mempromosikan barang atau jasa yang dihasilkan. Adapun perencanaan pemasaran. Langkah pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Langkah kedua, memilih pasar sasaran khusus. Langkah ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Langkah keempat, memilih strategi pemasaran. Kiat pemasaran usaha baru. 1. Peluang pasar. Untuk bisa melihat peluang lainnya, kita harus memperhatikan beberapa hal diantaranya, yaitu pertama, kebutuhan apa saja yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, kapan saja mereka butuh barang tersebut. Yang ketiga, perhatikan karakteristik konsumen, mulai dari usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Yang keempat, pendapatan konsumen sekitar. Dan yang kelima, perlu juga memperhatikan pesaing lain. Carilah sesuatu yang belum mereka kerjakan. Yang kedua, tempat yang cocok. Sesuaikanlah atau cari tempat yang cocok dalam berusaha memasarkan produk. Jika ingin berjualan, carilah tempat di pinggir jalan atau wisata yang banyak orang berlalu lalang. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan konsumen. Yang keempat, target yang ingin dicapai. Teknik pengembangan usaha. Peningkatan skala ekonomis. Skala usaha ekonomi terjadi apabila perluasan usaha atau peningkatan output menurunkan biaya jangka panjang. Maka cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menambahkan skala produksi.
tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha ini dapat dilakukan dengan menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi, serta dengan teknologi yang berbeda pula. Manajemen dan strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usaha-usahanya betul-betul sukses, betul-betul eksis. Wirausahaan harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjol perorangan. Yang keempat, beri peran tertentu khusus bagi wirausahawan penemu. Strategi kewirausahaan. Strategi bagi pemimpin perusahaan. Strategi ini meliputi bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Yang kedua, strategi bagi yang bukan pemimpin pasar. Strategi ini meliputi secara agresif menggunakan kompetensi terbaik untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dan yang ketiga, strategi yang lain. Strategi ini meliputi pertahanan bersaing, mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Memelihara semangat wirausahawan. Untuk mendorong perilaku kreatif agar wirausahawan memperoleh keuntungan di pasar dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Mendidik wirausahawan tentang bagaimana pelayanan perusahaan khususnya dan tentang alasan mereka memberi produk dan jasa, tentang masalah yang dihadapi pelanggan, dan tentang apa kebutuhan serta keinginan yang spesifik dari pelanggan. Yang kedua, mendidik wirausahawan tentang nilai-nilai perbaikan produk dan pemasarannya, tentang proses distribusi dan perbaikan teknik produksinya untuk dapat bersaing. Yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorong terciptanya ide-ide baru. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.